Apa jadinya jika cinta yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi petaka? Saat seorang menantu terjerat dalam skandal tak terduga dengan ibu mertuanya sendiri, kehancuran sebuah keluarga tak terelakkan. Tony dan Bu Mirna, dua sosok yang seharusnya menjaga kehormatan keluarga, justru terjebak dalam hubungan terlarang yang mengguncang segalanya. Skandal ini bukan hanya mengoyak hati Ayu, sang istri, tetapi juga menjadi sorotan publik yang viral di seluruh negeri. Bagaimana sebuah pengkhianatan meruntuhkan segalanya? Dan apa yang tersisa ketika semua cinta telah hilang? Baca kisah penuh ketegangan, air mata, dan penyesalan ini hingga tuntas. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Kisah yang Tertulis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Inilah kisah selengkapnya. Tony adalah seorang pria sederhana berusia 28 tahun yang bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel kecil. Ia menikah dengan Ayu, seorang wanita cantik dan mandiri yang bekerja di perusahaan kosmetik ternama. Pernikahan mereka, yang berlangsung 2 tahun lalu, adalah awal dari mimpi indah bagi Tony yang merasa telah menemukan tambatan hati sejatinya. Setelah menikah, Ayu mengajak Tony tinggal bersama ibunya, Bu Mirna, di rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota Jakarta. Ayu adalah anak tunggal, dan sejak ayahnya, Pak Danu, berpisah dengan Bu Mirna, ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga ibunya yang kini tinggal sendirian. Awalnya, Tony merasa sedikit canggung tinggal di rumah mertuanya. Namun, demi cinta dan keinginan menjaga keharmonisan keluarga, ia setuju. Bu Mirna adalah wanita yang penuh percaya diri dan tampak anggun di usia 50-an. Di balik senyumnya yang ramah, ada sisi yang perlahan mulai membuat Tony merasa tidak nyaman. Bu Mirna sering memuji Tony secara berlebihan, mulai dari ketampanannya hingga kepandaiannya memperlakukan Ayu. "Tony, kalau saja saya 20 tahun lebih muda, mungkin saya akan bersaing dengan Ayu," ucap Bu Mirna suatu malam sambil tertawa kecil. Tony hanya tersenyum canggung, menganggap itu hanya gurauan belaka. Hari-hari berlalu, dan perhatian Bu Mirna terhadap Tony semakin terlihat. Ia sering memasak makanan favorit Tony, memberikannya hadiah kecil, dan bahkan mengundangnya untuk berbicara berdua di ruang tamu saat Ayu sedang bekerja. Awalnya, Tony berusaha menghindari situasi ini dengan alasan sibuk di bengkel, tetapi sikap Bu Mirna semakin sulit diabaikan. Pada suatu malam, saat Ayu sedang mendapatkan jatah lembur di kantor, Bu Mirna mengundang Tony untuk makan malam bersama. Saat itu, suasana menjadi berbeda. Bu Mirna mengenakan pakaian yang lebih mencolok dari biasanya, dan mulai berbicara dengan nada yang lebih lembut dan menggoda. Tony, meskipun merasa risih, tidak bisa sepenuhnya menolak perhatian tersebut. Malam itu menjadi awal dari kehancuran. Dalam beberapa minggu berikutnya, hubungan mereka mulai berkembang ke arah yang tidak semestinya. Bu Mirna yang merasa kesepian dan haus perhatian, mulai memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendekati Tony. Ia merasa bahwa Tony adalah sosok pria yang dapat memenuhi kekosongan emosionalnya. Sementara itu, Tony yang awalnya hanya ingin menjaga keharmonisan keluarga, mulai merasa dihargai secara berlebihan oleh Bu Mirna. Sesuatu yang jarang ia dapatkan dari Ayu, yang sibuk dengan pekerjaannya. Ketika perhatian Bu Mirna berubah menjadi sentuhan fisik, Tony merasa bingung dan terguncang. Namun, ada sisi dari dirinya yang terbuai oleh perhatian tersebut. Mereka mulai bertemu secara diam-diam, dan Bu Mirna bahkan menyewa sebuah kontrakan kecil sebagai tempat pertemuan rahasia mereka. Awalnya Tony merasa bersalah, tetapi ia terjebak dalam pusaran emosi dan godaan yang sulit ia hindari. Hubungan Tony dan Bu Mirna tidak hanya muncul begitu saja. Bu Mirna, yang merasa kesepian sejak perceraian dengan Pak Danu, mulai mencari pelarian emosional. Kehadiran Tony yang sopan, perhatian, dan sering memuji masakannya menjadi penghiburan bagi Bu Mirna. Ia melihat Tony sebagai sosok pria yang selama ini ia rindukan, meskipun hubungan itu adalah sesuatu yang tabu. Di sisi lain, Tony merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang tidak sehat. Awalnya, ia merasa terhormat mendapatkan perhatian lebih dari mertuanya. Namun, perlahan, perhatian itu berubah menjadi ketergantungan emosional. Tony yang sederhana dan kurang percaya diri merasa dihargai secara berlebihan oleh Bu Mirna, sesuatu yang bahkan Ayu jarang tunjukkan karena kesibukannya di kantor. Hal ini membuat Tony sulit menolak ketika Bu Mirna mulai mengajaknya melangkah lebih jauh. "Tony, saya hanya ingin seseorang yang bisa memahami saya.
Kamu adalah pria yang baik, ucap Bu Mirna dengan mata berkaca-kaca suatu malam di ruang tamu. Tony tahu bahwa perbuatannya salah, tetapi tekanan emosional dan godaan membuatnya kehilangan kendali. Mereka kemudian mulai sering bertemu secara diam-diam di kontrakan kecil yang disewa Bu Mirna. Hubungan ini, meskipun penuh rasa bersalah, terus berlanjut karena keduanya merasa menemukan pelarian dari masalah hidup masing-masing. Kegiatan Tony dan Bu Mirna di kontrakan semakin sering, bahkan mulai menarik perhatian warga sekitar. Bu Mirna, yang seharusnya menjadi sosok ibu yang dihormati, tampak keluar masuk kontrakan bersama Tony pada siang hari. Kabar ini perlahan menyebar, tetapi warga belum berani bertindak karena takut salah sangka. Suatu siang yang terik, warga yang curiga memutuskan untuk melakukan penggerebekan. Mereka mendobrak pintu kontrakan setelah mendengar suara gaduh dari dalam. Tony dan Bu Mirna yang sedang berduaan langsung dikejutkan oleh kerumunan orang yang marah. Dasar tidak tahu malu. Menantu dan mertua kok begini? Teriak salah satu warga. Video penggerebekan itu direkam oleh seorang pemuda dan segera diunggah ke media sosial. Dalam waktu singkat, video tersebut menjadi viral, memancing ribuan komentar yang mengecam perbuatan mereka. Di tempat lain, Ayu sedang bekerja ketika salah seorang temannya menunjukkan video tersebut. Ayu terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengenali wajah Tony dan ibunya dengan jelas. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu di dalam dirinya. Ayu pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Ia langsung menghadapi Tony yang sudah tampak lesu dan kehilangan semangat. "Bagaimana kamu tega? Dengan ibuku sendiri?" Ayu berteriak sambil menangis. Tony hanya bisa diam, tidak mampu memberikan pembelaan. Ayu memutuskan untuk menggugat cerai Tony tanpa keraguan. Proses perceraian berlangsung cepat. Ayu yang merasa dikhianati tidak lagi peduli dengan alasan Tony atau ibunya. Ia mengemas barang-barangnya dan memutuskan untuk kembali ke Tasikmalaya, ke rumah ayah kandungnya. "Aku sudah selesai denganmu, Tony. Jangan pernah mencoba menghubungiku lagi," ucap Ayu sebelum pergi. Tony merasa kehilangan segalanya. Bengkelnya sepi pelanggan karena reputasinya yang hancur, dan ia tidak lagi memiliki tempat untuk mengadu. Ia hanya bisa duduk di kontrakan kecilnya, memikirkan kesalahan besar yang telah ia lakukan. Kejadian penggerebekan Tony dan Bu Mirna menjadi berita nasional. Berbagai media memberitakan skandal tersebut, menjadikannya pembicaraan publik yang penuh hinaan. Bu Mirna, yang sebelumnya adalah sosok terpandang, terpaksa meninggalkan rumahnya dan menghilang tanpa jejak. Di sisi lain, Ayu mencoba membangun kehidupan baru di Tasikmalaya bersama ayahnya, Pak Danu. Ia mulai bekerja di perusahaan distribusi makanan dan berusaha melupakan masa lalunya. Meskipun luka di hatinya masih terasa, Ayu perlahan mulai menemukan kembali kebahagiaan kecil dalam hidupnya. Tony, yang kini hidup dalam penyesalan, mencoba mencari pekerjaan baru tetapi selalu ditolak. Ia hidup dalam keterasingan, kehilangan segalanya akibat perbuatannya sendiri. Kontrakan tempat ia tinggal menjadi saksi bisu dari kehancuran hidupnya, dan rasa bersalah terus menghantuinya setiap hari. Ayu yang terluka perlahan bangkit dan belajar bahwa ia harus kuat menghadapi hidup. Tony dan Bu Mirna, di tempat terpisah, menjalani hidup penuh penyesalan dan keterasingan. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa dosa dan pengkhianatan tidak hanya menghancurkan satu individu, tetapi juga seluruh keluarga yang terlibat. Masa depan Ayu kini menjadi bab baru yang menjanjikan, meski bayangan masa lalu terkadang masih menghantui. Sementara itu, Tony dan Bu Mirna hanya bisa berharap bahwa waktu akan membawa pengampunan, meskipun luka yang mereka tinggalkan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang.